Kang Ibrahim terus berjuang di dunia maya, takkan padam. Dengan semangat dia berkarya menuju mimpi, takkan sirna, takkan menyerah sampai sukses. Nomor satu impian yang cerah, dengan konten yang menginspirasi, Kang Ibrahim takkan berhenti. Bisa bersama Ismail Satrianto Agapaya. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini di Q Cuci Jasa Londi Kiloan. Setiap detik ide meluncur, penuh warna takkan membosankan. Bersama followers kita melangkah menuju puncak tanpa ragu lagi. Akan menyerah sampai sukses. Nomor satu impian yang cerah, dengan konten yang menginspirasi, Kang Ibrahim takkan berhenti, takkan menyerah sampai sukses. Nomor satu impian yang cerah, dengan konten yang menginspirasi, Kang Ibrahim takkan berhenti. Muhammad Ibrahim. Dan hari ini kita akan memulai tentang resume buku. Kang Ibrahim terus berjuang di dunia maya, takkan padam. Dengan semangat dia berkarya menuju mimpi, takkan sirna, takkan menyerah sampai sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kang Ibrahim yang akan membahas tentang yang ada di dalam buku ini, yaitu buku Bicara Itu Ada Seninya. Kita akan memulai membahas tentang bab 1, yaitu perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Jadi kita akan bisa membedakan gimana orang yang juara 1 dan gimana orang yang juara 2. Itu terletak dan terlihat oleh ucapannya. Oke. Poin yang pertama di dalam bab 1 yaitu datanya kesan pertama. Maksudnya apa datanya kesan pertama? Yaitu kesan pertama sangatlah penting dalam membentuk pandangan orang lain terhadap diri kita, terutama dalam percakapan. Intinya gini, misalnya kesan pertama itu contohnya ketika saya bertemu dengan seseorang, saya harus bisa membuat kesan pertama yang menarik. Contohnya dalam buku ini menceritakan seorang pegawai yang sering gagal dalam kencan. Kenapa sering gagal? Dikarenakan kebiasaannya membanggakan diri, meskipun dia tidak menyadari hal itu. Dari cerita itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita jangan membanggakan diri di saat kita bertemu dengan lawan bicara atau audiens. Dan percakapan yang terlalu fokus pada diri kita sendiri dapat memberi kesan negatif dan membuat lawan bicara tidak nyaman dan merasa tidak akan dihargai oleh lawan bicara. Ini menunjukkan bahwa ucapan adalah faktor sangat penting, teman-teman, yang mempengaruhi kesan pertama ketika kita bertemu dengan seseorang. Dan tanpa kesan pertama yang baik, peluang untuk pertemuan selanjutnya bisa hilang. Maksudnya apa? Kalau kita kesan pertama ketika datang dengan seseorang, tapi kesan pertama kita kurang baik atau jelek, maka itu akan menjadi pertemuan terakhir dan audiens merasa ilfil dan tidak nyaman. Oleh karena itu, kita
penting untuk mempersiapkan diri ketika kita mau bertemu dengan teman, bertemu dengan keluarga, atau bertemu dengan bos, bertemu dengan siapa saja. Contohnya mau presentasi, dalam berbicara dan berinteraksi agar dapat memberikan kesan pertama yang positif, kita harus berlatih. Karena kesimpulannya bahwa kesan pertama dalam percakapan sangatlah penting dan dipengaruhi oleh cara bicara kita. Kesan pertama yang buruk dapat menghalangi peluang untuk pertemuan selanjutnya. Maksud apa? Ketika kita bertemu dengan seseorang, tapi kesan pertama kita kalau kita kurang baik, maka peluang itu akan hilang. Maka audien tidak akan bertemu lagi. Minim akan bertemu lagi. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan cara bicara, harus berlatih, dan serta menghindari kebiasaan membanggakan diri. Jadi kita jangan sekali-kali ketika bertemu dengan orang lain, ketika kita bertemu dengan seseorang itu jangan pernah membanggakan diri. Kenapa? Karena ketika kita membanggakan diri atau menceritakan diri kita sendiri, itu akan membuat seorang pendengar atau seseorang yang bertemu dengan kita itu merasa tidak nyaman atau ilfil. Gitu. Kalau kita agar dapat menciptakan kesan pertama yang positif, ya kita harus berlatih agar kita dapat peluang untuk bertemu dengan seseorang yang kita ketemu. Contohnya seperti gini. Saya seorang pegawai atau seorang pemasaran. Ketika kita bertemu dengan seorang konsumen atau konsumen ke rumahnya. Oleh karena itu saya berikan contoh. Assalamualaikum Bu. Permisi, saya dari Kucuci Laundry. Ingin menanyakan apakah ada yang mau di laundry seperti karpet, surpet, bed cover, sofa, pakaian, alat ibadah, dan lain sebagainya. Mau apapun itu, kami siap melayani ibu, menjemput tujuan ibu, dan mengantarkannya secara free ongkir atau gratis ongkir. Dan kami Kucuci Laundry melakukan pelayanan prima, pelayanan yang sangat baik di Kabupaten Garut. Oleh karena itu, apakah ada yang mau di laundry atau dicuci? Oh iya Bu, oh iya Kak, saya mau laundry karpet ini 2 bed cover. Itu akan membuahkan hasil yang baik dan akan tertarikan konsumen atau itu. Satu lagi, ketika kita mengantarkan bed cover atau karpet, Assalamualaikum Bu. Ini kami di Kucuci Laundry mengantarkan mobilan ibu berupa karpet dan bed cover. Sekian. Pilih ada yang belum dicuci, boleh saya ambil dan saya cuci dulu. Itu akan membuat konsumen itu tertarik. Oh iya, ini juga lupa boneka sama sofa dan kasur udah lama enggak dicuci, mana tolong diambil dan dibersihkan. Oke, itu contohnya melakukan salah satu contoh melakukan ketika kita bertemu dengan orang lain, itu harus memiliki kesan pertama yang baik. Di dalam bab 1 juga ada poin yang selanjutnya, itu nyawa logika. Apa itu nyawa logika? Berbicara dengan logis.
Maksudnya berbicara dengan logis itu berbicara yang masuk akal. Keterampilan yang sangat penting mempengaruhi cara orang memandang kita. Ketika kita berbicara, maka seorang pendengar atau dari konsumen akan memandang kita, oh ini baik sekali cara bicaranya. Misalnya seorang mahasiswa, tapi ya ini dalam buku bicara itu mulai ini kita lebih logis lagi. Ucapan yang logis mencerminkan politika. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara secara logis, maka orang lain memandang kita, oh iya po, dia pola pikirnya bagus juga. Dan ketika pola pikirnya bagus dan terstruktur dan dapat meningkatkan pilihan dalam konteks atau situasi lainnya. Dalam logika ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Untuk berbicara secara logis ada 5 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berikan alasan yang tepat. Kenapa berikan alasan tepat? Karena sampaikan alasan yang jelas dan mendukung argumen Anda untuk membuat pendapat Anda lebih yakin. Contohnya begini, kita berbicara secara logis. Kita harus memberikan alasan pada ini. Kenapa kita melakukan itu? Karena kami tahu ibu sibuk atau bapak sibuk dengan pekerjaan ini, maka tak sempat untuk mencuci salah satunya karpet, kasur, backcover dan lain sebagainya, dan pakaian juga. Maka kami berinisiatif untuk menawarkan jasa kami, yaitu kecil laundry kilon yang sangat terjangkau dan free ongkir. Kami tawarkan ke mereka, itu alasannya. Maka kita harus menyampaikan itu kepada klien agar pendapat kita lebih meyakinkannya. Poin selanjutnya yaitu hindari lompatan logika dan lebih-lebihkan. Jangan membuat generalisasi atau lompatan logika yang tidak berdasar. Kenapa hindari lompatan logika? Karena ada seseorang yang selalu berlebih, yang membuat audien tidak logis, tidak masuk akal, dan tidak dimengerti oleh audien itu. Poin selanjutnya, konsistensi dalam bersikap. Kita harus konsisten dalam bersikap. Jaga konsistensi dalam argumen dan pendapat Anda. Kenapa kita harus konsisten? Karena sesuatu yang kecil kalau kita konsisten itu akan membuahkan hasil yang besar. Tapi ketika kita mendapat konsisten, jaga konsistensi dalam argumen dan pendapat. Nah, dan selanjutnya gunakan kata-kata yang sederhana. Maksudnya apa? Menggunakan kata-kata yang sederhana. Pilih kata-kata yang mudah dimengerti. Jadi buat teman-teman, ketika kita berbicara secara logis, kita harus menggunakan kata-kata yang sederhana, yang umum, gitu. Agar apa? Agar bisa dimengerti, agar bisa dipahami oleh orang bicara. Poin yang kelima yaitu tetap tenang. Jaga ketenangan dalam berbicara untuk menghindari komunikasi yang tidak logis dan emosional. Dengan melatih kelima hal ini, jadi ada lima poin yang harus diperhatikan berbicara secara logis. Yang pertama yaitu berikan alasan, yang kedua lompatan bekerja, yang ketiga konsistensi dalam bersikap, dan yang keempat gunakan kata-kata sederhana, dan yang kelima tenang. Kenapa yang kelima tenang? Karena kebanyakan orang ketika berbicara di depan umum atau berbicara kepada audiens, ada yang terburu-buru,
ada yang tergesa-gesa, ada yang kelihatan grogi, getar tangan. Ya, gitu. Selanjutnya, kesimpulan dari nyawa logika atau berbicara secara logis, yaitu bahwa berbicara secara logis sangatlah penting untuk memberikan kesan yang baik dalam percakapan, terutama dalam konteks seperti konteks kecantikan atau situasi lainnya, di mana penilaian terhadap kemampuan berbicara sangat diperhatikan. Nah, jadi berbicara secara logis itu sangatlah penting, teman-teman. Kenapa? Agar bisa dipahami maksud akal dalam pikiran bawah sadar audien. Untuk berbicara dengan logis penting untuk memberikan alasan yang jelas, memberikan menghindari lompatan logika, menjaga konsistensi, menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan tetap benar. Melatih keterampilan ini dapat membantu teman-teman dengan lebih meyakinkan dan efektif. Poin selanjutnya di dalam buku ini, buku bicara itu ada seninya, yaitu mengungkapkan diri lewat storytelling. Apa itu storytelling? Storytelling itu teknik berbicara. Oh, story itu cerita, telling itu tentang diri kita. Teknik berbicara yang efektif dan berdaya tarik tinggi dalam berbagai situasi, termasuk wawancara bekerja, pertemuan bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Meskipun teknik menyebutkan kelebihan menggunakan angka dan berbicara dengan maksudnya apa storytelling? Storytelling itu ketika contohnya begini. Contoh saya berumur, saya tadi pagi bangun jam 8. Bangun jam setengah 5 subuh. Ketika adzan berkumandang, saya begini dan sudah sholat saya mendapat kesan yang baik dalam hari ini, yaitu mengaji dengan robot namanya aplikasi itu ChatGPT. Sudah pada tahu belum? Itu salah satu storytelling. Dan di dalam buku ini juga memberikan contoh, yaitu storytelling yang kuat mengikuti kisah si Roti Bagel dan Paul Robert Pope. Cerita Roti Bagel meskipun rekan terkenal karena narasinya yang menyentuh hati, begitu juga dengan kisah Paul Robert Pope yang berhasil mengesankan audiens dengan cerita hidupnya yang penuh dengan perjuangan dan kemenangan. Maksudnya apa? Di dalam contoh ini ada dua orang. Yang pertama Roti Bagel dan Paul Robert Pope. Kalau Roti Bagel itu seseorang yang bagus narasinya, yang sangat menyentuh hatinya, sedangkan Paul Robert Pope yang berhasil mengesankan audiens dengan cerita hidupnya. Jadi kalau Paul Robert Pope itu dia menceritakan pengalaman hidupnya dari A sampai Z gitu, yang membuat audiens sangat tertarik dengan cerita hidupnya yang sangat penuh perjuangan dan tantangan gitu. Dan di storytelling juga yang efektif memerlukan beberapa elemen kunci. Yang pertama, cerita harus memiliki tema. Kenapa harus memiliki tema? Contohnya saya ini sudah mempresentasikan atau tentang buku ini berbicara itu ada seninya. Di dalam bab 1 temanya perbedaan juara 1 dan juara 2. Itu contohnya tema. Dua konflik dalam storytelling itu harus ada konflik. Contohnya konflik itu gini. Oh iya, saya tadi jatuh, saya gini, tapi si itu gitu. Nah, gitu contohnya. Logisnya. Ketiga, simpati. Cerita harus mudah dipahami dan dapat memicu rasa simpati pendengar. Yang keempat, solusi. Dalam storytelling kita harus memberikan solusi dari cerita yang kita ungkapkan, dari cerita yang kita sampaikan kepada audiens agar bisa dipahami.
Selain itu ada dua faktor di dalam storytelling yang bisa meningkatkan storytelling adalah pembalikan, memberikan kejutan yang tidak terduga dalam cerita. Jadi kita dalam menceritakan hidup kita itu harus memberikan sesuatu yang mengejutkan pada audiens. Dan yang terakhir, alasan membiarkan alasan. Kita harus juga memberikan alasan kayak seperti tadi tentang nyawa logika. Kesimpulan dari storytelling adalah teknik berbicara yang efektif untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan yang kuat dalam berbagai situasi seperti wawancara kerja atau memang bisnis. Intinya punya kesimpulan. Dalam storytelling itu kita harus berlatih juga. Seperti tadi yang nyawa logika ya. Itu juga storytelling itu suatu poin yang sangat penting untuk teman-teman berbicara dengan audiens menceritakan pengalaman atau presentasi teman-teman agar dapat menimbulkan ketertarikan kepada kita. Poin selanjutnya dalam buku ini, buku bicara itu ada seninya, yaitu penyebab takut bicara. Penyebab takut bicara. Teman-teman tahu nggak penyebab? Karena banyak orang mengalami kesulitan dalam berbicara di depannya, yang seringkali disebabkan oleh trauma masa lalu, seperti kesalahan saat presentasi yang menyebabkan kerugian besar. Trauma ini dapat menyebabkan ketakutan yang terus berkelanjutan dan mempengaruhi kinerja seseorang di tempat kerja. Dalam buku ini menjelaskan penyebab takut bicara. Kenapa seseorang takut bicara? Karena di dalam dirinya pernah merasakan trauma atau kejadian di masa lalu yang membuat ia lebih baik mati daripada berbicara di depan umum. Gitu. Ada di sisinya orang yang merasa trauma atau dia mengalami suatu trauma yang membuat dia kurang dalam berpublic speaking di depan umum. Contoh, yang pertama, berbicaranya terbata-bata, suaranya bergetar, gagap berlebihan, dan tidak berani menatap orang. Nah, jadi buat teman-teman, kalau bicara dengan siapapun, wawancara kerja, mau presentasi, harus beranikan diri menatap semua audiens atau teman-teman yang sedang presentasi. Tatap matanya dan tidak berani menatap mata orang. Trauma ini sering kali diakibatkan oleh rasa tidak percaya diri. Nah, itu membuat kita tidak percaya diri. Kenapa orang terbata-bata, kenapa suaranya bergetar, kenapa agak berlebihan, itu karena dia gak percaya diri. Yang akan memunculkan pengalaman negatif di masa lalu. Namun, menurut psikolog, trauma bukanlah faktor penentu mutlak. Nah, jadi teman-teman masih ada kesempatan buat berlatih dari sekarang untuk berpublic speaking lebih baik. Karena di zaman sekarang mudah, gak perlu mencari kursus, gak perlu itu, tapi sekarang kita bisa mengakses di internet, di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Contoh yang baik dalam mengatasi trauma bicara. Dalam buku ini juga ada menceritakan seseorang. Yang pertama, seorang Barack Obama dan Steve Jobs. Keduanya memiliki masa lalu yang penuh dengan tantangan dan rasa sedih hati. Namun mereka mampu mengubah trauma menjadi kekuatan.
Jadi buat teman-teman, untuk ketika teman-teman punya trauma itu harus menjadi sebuah kekuatan, harus dari motivasi bahwa kita bisa menjadi seorang public speaking yang lebih baik dari sebelumnya. Bismillah, bisa gitu. Namun mereka mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik. Kuncinya apa? Kuncinya adalah memiliki rasa percaya diri. Ketika kita mempunyai rasa percaya diri yang kuat, mencintai apa yang mereka kerjakan, kuncinya ada dua. Yang pertama, harus percaya diri atau memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, harus mencintai pekerjaan. Itu akan membuat kita lebih kuat dan bisa menghilangkan trauma itu. Dan di dalam buku ini juga ada tips gimana caranya agar bisa berbicara atau mengatasi ketakutan berbicara. Ada beberapa tips. Yang pertama, membuat karikatur pendengar. Bayangkan audiens sebagai orang yang siap mendengar dengan gembira, atau bahkan bayangkan mereka dalam sesuatu yang lucu untuk meredakan ketegangan. Dalam poin pertama itu kita harus membayangkan seseorang atau teman-teman kalian yang di depan mata kalian dengan gembira. Si itu mah gembira, ini mah gembira, dan bahkan dan seperti itu. Dan yang kedua yaitu menghindari merendahkan diri. Kita jangan sekali-kali merendahkan diri kita. Kenapa? Karena jangan mulai dengan kata-kata yang merendahkan diri. Jadi dalam bicara itu jangan mengeluarkan kata-kata atau kelemahan kita di depan audiens. Karena ini dapat menurunkan kepercayaan audiens dan membuat kita semakin gugup. Semakin tidak percaya diri ketika kita menyampaikan kelemahan atau menyerahkan diri. Ketika mempelajari konten yang baik, maksudnya apa? Kuasai materinya, presentasi dengan baik, sehingga audiens akan melihat kita sebagai ahli dan fokus pada apa yang kita katakan. Maksud di dalam poin ketiga, kita harus berlatih sebelum kita mempresentasikan kepada audiens atau bertemu dengan seseorang. Harus fokus, the power in the focus. Poin yang keempat, mengucapkan mantra dengan yakin. Maksudnya apa mengucapkan mantra? Kita harus mempunyai, contohnya sebenarnya bisa bersama Kang Ibrahim gitu. Gunakan afirmasi positif seperti aku yang terbaik, aku yang terbaik, aku yang terbaik, untuk membangun keberanian dan mengatasi rasa takut. Yang menerapkan poin-poin yang di atas, yang pertama membuat karikatur pendengar, yang kedua menghindari merendahkan diri, yang ketiga bagi konten yang baik dan mengucapkan mantra dengan keyakinan, itu akan mengatasi trauma. Kesimpulan dari takut bicara, penyebab takut bicara yaitu disebabkan oleh trauma masa lalu seperti tangan buruk saat presentasi. Trauma ini dapat memicu rasa tidak percaya diri dan mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Namun, trauma bukanlah penentu utama kesuksesan atau kegagalan dalam berbicara. Mengatasi trauma dengan meningkatkan rasa percaya diri dan menguasai materi dan mengubah cara pandang terhadap audiens dapat membantu seseorang menjadi pembicara yang sangat efektif. Contoh seperti Barack Obama dan Steve Jobs menunjukkan bahwa mengubah trauma menjadi kekuatan dapat membuat seseorang menjadi orator ulung. Kesimpulannya begini, bahwa ketika kita berbicara kurang baik itu bukan karena kita dari memotakkan begini, bukan. Itu bisa berubah, itu bisa diperbarui, itu bisa dilatih agar kita bisa berpublic speaking dengan baik di depan umum.
seperti kan seperti ketika teman-teman ingin menjadi public speaking yang baik atau mau presentasi ketika mahasiswa mau ada tugas kelompok, kita harus berlatih dari sebelumnya. Contohnya besok kita akan mempresentasikan tentang apa? Tentang Pancasila. Pancasila itu kita harus berlatih dari malam atau dari pagi. Sekarang berlatih sampai mau sampai kita bisa berbicara dengan baik gitu. Itu akan menunjukkan bahwa Mbah Kromo menjadi kekuatan dapat membuat seseorang menjadi orator umum. Jadi pendapatan yang lain ya berapa lebihnya? Kami di dan 5 jutaan per bulan. Ini mau diajarin coba apa yang diperlukan oleh Bapak ini namanya presiden. Ilmu ini 2 yang terakhir dalam bab 1 perbedaan antara sila dan 2 yaitu lengkapi dengan bahasa non-verbal, dan yang selanjutnya itu lengkapi dengan bahasa non-verbal. Pidato yang efektif tidak hanya bergantung pada isi kata-kata tetapi juga pada bahasa non-verbal yang menyertai. Ini terbukti dalam pidato Hillary Rodham Clinton pada tahun maksudnya gini, dalam buku bicara itu ada sebenarnya poin lengkapi dengan bahasa non-verbal, memberikan contoh di penggunaan bahasa, didukung oleh persiapan yang matang, artikulasi yang baik, dan penggunaan bahasa tubuh yang kuat dibandingkan dengan teknis menunjukkan karisma yang lebih besar berkat postur tubuh yang percaya diri. Dan Albert Einstein, seorang psikolog, menjelaskan bahwa komunikasi dipengaruhi 7% oleh isi, 38% oleh suara, dan 55%. Lebih bohim, takkan menyerah. Terus berjuang di dunia maya takkan padam. Dengan semangat dia berkarya menuju mimpi takkan sirna. Takkan menyerah sampai sukses. Nomor 1 impian yang cerah. Dengan konten dia menginspirasi. Kami takkan berhenti. Setiap detik ide meluncur penuh warna takkan membosankan. Bersama followers kita melangkah menuju puncak tanpa ragu lagi. Takkan menyerah sampai sukses. Nomor 1 impian yang cerah. Dengan konten dia menginspirasi. Kami bohim takkan berhenti. Setiap detik ide meluncur penuh warna takkan membosankan. Bersama followers kita melangkah menuju puncak tanpa ragu lagi. Takkan menyerah sampai sukses. Nomor 1 impian yang cerah.
Kami